Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limsallim fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Masih lanjutan ayat ini ya, 135, sekarang nanti sampai 136 insyaallah. Artinya kemarin, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan buruk atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Jadi seketika mereka ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Allah. Mereka yakin akan itu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosanya, dan dia sangat menyadarinya, dan dia menyadarinya, dan dia tahu. Mereka itulah orang-orang yang seperti ini. Orang seperti ini apa? Yakni orang yang bertakwa. Jadi mereka itu dari ayat 132, orang bertakwa, yakni yang menginfakkan hartanya dalam keadaan ringan dan berat, menahan marah, memaafkan orang lain, kemudian yaitu tadi apabila berbuat salah dan berbuat dosa, apabila dia melakukan perbuatan buruk dan menzalimi dirinya sendiri, mereka terus ingat pada Allah dan mohon ampun kepada Allah, dan tidak membiarkan dosanya itu terus menerus, maka orang ini akan mendapatkan pahala. Ulaika jazaohum, pahalanya apa? Maghfiratun, pengampunan, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Dan Allah berikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal abadi di dalamnya. Dan inilah nikmat balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan mereka. Jadi amal perbuatan kita itu nanti balasannya di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya. Kita kembali tadi, kriteria orang yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan perbuatan buruk atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka langsung mengingat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya.
Ini penjelasan hadis lagi. Inna Aba Bakrin radhiyallahu anhu hadatsani wa sadaqa Abu Bakrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yadnabu dzamban fayatawaddau fayuhsinul wudu'a qala fayusalli wa qala Sufyan summa yusalli rak'ataini fa yastaghfirullah azza wa jalla illa ghafarahu lahu. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau adalah sebaik atau orang yang benar, dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dia Abu Bakar mendengar dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang lelaki yang berdosa melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian sholat. Di dalam penjelasan yang lain, sholat 2 rakaat. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ya, kecuali pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, termasuk alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim tadi adalah bahwa sholat itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Sholat zuhur, asar. Kalau kita berbuat dosa kemudian segera ingat kepada Allah, itu dimanai sholat. Ya, ada yang kemarin begitu dosa langsung ingat kepada Allah. Kalau di dalam tafsir berikutnya, ketika dia berdosa, kemudian dia segera ketika sholat dia sholat, maka itulah dia mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, habis sholat kita disunahkan untuk membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah ini tadi sholatnya itu zakarullah, yakni ingat kepada Allahnya di dalam sholat. Karena Allah sendiri berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku Allah. Jadi makna ayat ini adalah waladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha itu artinya sholat. Jadi itu begitu. Makanya kita di dalam satu hari satu malam sholat 5 waktu, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nak ngono lan di dosa blas, ya insya Allah kalau diterima oleh Allah kita enggak punya dosa karena diampuni oleh Allah. Khususnya kalau mau sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Pun kemudian di dalam riwayat yang lain, qala ma minkum min ahadin yatawaddau fal yablugh aw fayusbih al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Di dalam riwayat yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah di antara kalian apabila berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Nah ini Pak, pentingnya menyempurnakan wudu. Dek wingi anak-anak dilatih untuk menyempurnakan wudu. Ya anak-anak kemarin ya di antara yang juara itulah yang wudunya ya belum dikatakan sempurna tapi mendekati sempurna. Makanya penting ya menyempurnakan wudu ini. Masya Allah. Jadi ini sing termasuk kula dhewe kurang. Apa sing kurang, Pak? Kurang. Sebenarnya Nabi itu sangat memberati, Pak. Sebelum wudu itu menggunakan siwak. Bahkan hampir Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Makanya kalau kita sebelum wudu pakai miswak dulu, masya Allah. Nah, ini kemudian
Rata-rata kemarin anak-anak itu wudunya tergesa-gesa. Jadi wudu itu dengan tumaninah juga. Jadi rata-rata anak-anak kemarin tergesa-gesa, sehingga kadang-kadang kelewat. Jadi tertibnya kelewat dan lain sebagainya. Akhirnya karena tergesa-gesa membasuh muka akhirnya enggak sempurna. Mestinya mimabda'is sya'ri roksi, jadi dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi mulainya dari sini. Jadi mestinya begitu sampai ila zakoni, sampai janggut. Rata-rata gini. Padahal mestinya dari sini kan. Kalau Habib Umar bin Hafid, beliau nambahi lagi Pak, ketika bukan nambahi ya, menyempurnakan ketika wudu itu tangannya terakhir gini Pak. Jadi di celah dua mata ini seringkali tidak terbasuh. Jadi baraup ngeten niki ngeten. Jadi untuk menyempurnakan wudu, yakni di daerah di cekungan mata ini kadang-kadang tidak kena air. Niku pun. Kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi di dalam hadisnya gini Pak. Jadi kemudian dia setelah wudu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu, kecuali Allah akan membukakan baginya abwabul jannatil samaniyati, 8 pintu surga akan dibukakan oleh Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia diperbolehkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Lho gak enak Pak nggih. Makanya wudu niku yang bagus di rumah. Karena Nabi sendiri bersabda begitu. Wudunya di rumah, kemudian dia berangkat menuju masjid. Niku ngoten. Makanya yang baik lagi wudu supaya tumakninah Pak. Ya lungguh wudu. Mboten ngantuk. Ya, anak kemarin semuanya enggak ono sing lungguh Pak, ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh nggih. Lah niku memang ning Indonesia mun kadung nggih mboten usul. Wudu lungguh niku lho mboten usul. Sering delok nang masjid-masjid gedhe. Wudune ngadeg ngoyoe ngadeg pisan. Astagfirullahaladzim. Ini sunnah wudu itu duduk, masya Allah. Mulane kalau pernah nyampe ini jenengan dicepaki nggon wudu lungguh tambah kula roh niku teng Kanada. Jadi ketika saya ke Kanada, di sana di musola kampus itu dibuat wastafel, seperti wastafel, tapi didesain untuk wudu. Jadi wudu niku mboten kepret Pak, karena duduk niki wastafele sak gedene awak ngeten Pak. Jadi wastafel, mirip wastafel tapi sak gedene awak. Jadi ngeten. Jadi nak nyiprat mboten nyiprat nang pundi-pundi, langsung mlebu mriku. Posisinya duduk. Terus kerannya niku rendah. Nggih, sehingga ngambilnya ini di sini. Dan atau mriki nak lungguh ngeten lho, krane ning kono dibuka. Ya kelamut ngoten. Betul-betul dan didesain itu didesain ergonomis, Pak. Makanya wah iki bagus, tapi ning Indonesia kok gak ono sing gawe ngene iki aku ngono. Sampai hari ini saya ke Kanada kan tahun berapa itu 2015. Saya 2015, 6 tahun yang lalu. Di sini gak ono. Masya Allah. Jadi wudunya begitu. Otomatis gitu langsung, habis itu mati. Hidup mati. Makanya ini perlu mungkin anak-anak muda kalau yang jurusan desain produk itu, mbok ya mengembangkan produk yang
ergonomis sesuai standar syariah. Saiki gak ono. Contoh meneh wae, gak ergonomis belas. Toilet lungguh. Nggih ta? Ya niki lak mriki nang mboten hati-hati, bokonge sampean lah ya kena najis. Lungguh gak apa-apa, Pak, tapi pastikan itu nanti ada mesin untuk nyewa ini lengkap. Yang Toto buatan Jepang, sing canggih di hotel-hotel berbintang ini sampean lungguh niku dicawiki karo anu jos. Tapi sing dicawiki iki lho burito. Ngarepe iki ora. Lah iki kan versi ngene iki lak versine anu sih, versine wong kafir gitu. Mesti ini dicawi iki lho, wong nang ngoyo mesti yo nang ngising mesti yo ngoyo. Mesti ini enten cewek kok ngarep pisan jos ngono. Dadi nang ngono kan iso resik tenan, pastikan itu lho resik. Tapi sing paling sip ya tetep sunah iki jongkok. Lah kula niki ngelu ning Indonesia lho saiki melok-melok digawe klosete duduk. Atik lambene kepret kabeh. Lah jenengan bayangno nek lambene niku kepret kabeh. Niku mau kecipratan uyuhe sapa. Mari ngono sampean lungguh. Lah niku lak virus tok niku secara anu mawon higienis jane ora masuk. Nah tenggene luar negeri nah tenggene Jepang orang tertib. Jadi ini secara higienis nggih nek wong Jepang ngoten. Mari ngising niku mesti dia bertanggung jawab ngelapi anune niku Pak sampai garing. Enggak hanya garing disiapkan tisu basah untuk disinfektan sret. Wong metu mesti wis clean. Lah nek ning kene ora. Mulane ning kene budaya ngono ki ora usah rumasaku ngono. Ya kula nggih ngelu ning kampusku ya digawe ngono. Aku ya gak apa-apa tapi nek wonge tertib kabeh. Lah ning kene ya ngono, Pak. Diberi toilet model begitu mestinya tisunya juga lengkap. Lah arep dilap lho gak ono iki. Wis wonge ya males ngelap, wonge gak pun lengkap. Makanya jenengan tinggal ini di tol-tol itu yang pakai toilet duduk. Makanya wis bener awake dhewe toilet jongkok rasa melok-melok gaya internasional. Nah ini Masya Allah. Makanya kalau bisa kita memang anak-anak menciptakan desain-desain yang ergonomis yang sesuai standar syariah. Kalau kloset duduk itu dibuat, mestinya yaitu tadi depan belakang disentor. Karena juga kami memaklumi, nak wong-wong sing lemu, kadang-kadang wong tua, itulah gunanya kloset duduk. Karena wong sing enom-enom iki wis penak jongkok. Nak wis tuwa, kadang-kadang ya mbok lara stroke pamane ngoten nggih. Niku nak kloset jongkok ya kangelan glempang wong iku. Nah, kecetit bangsane lara-lara ngoten niku bagus pakai kloset duduk dan nanti disiapkan mestinya cewoke ngarep mburi. Akhirnya cewek ngarep gawe iki, begitu gawe iki ya jret akhirnya kan nggih kepret kabeh ngoten. Iku. Nah ini kesempatan peluang bisnis. Dibuatlah standar sendiri sebetulnya. Padahal Pak Nyon Sewu di Toto itu dia sudah tulis Pak Islamic Standard. Dia klaim seperti itu Pak. Islamic Standard kata Toto. Tetapi tetap belum masuk sebetulnya untuk kesempurnaan standar syariah. Ini tadi doanya Pak, kalau di dalam hadis ini cukup Pak, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini di dalam hadis ini ya. Ada hadis yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Tetapi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki nak ngene riwayat Muslim. Makanya lain sundung ngoten bener. Wingi tinggi guyon nang YouTube. Mergo karena apa? Sing guyu iki mergo bodoh. Sing diguyu wonge iku pinter, gak ero. Ijab kabul kan gitu. Apa angkah tuka wa suka. Dan dijawab. Sing jawab niku mboten qabil tu nikah dulu. Dia jawab ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala jawabnya ngoten. Ala Rasulillah wassalatu wassalamu ala nabi abadah. Sebetulnya begitu. Wong mustami'e wis kadung guyu. Ya maaf, ini guyu karena bodoh. Karena di dalam hadis ada Pak, itu hadis sahih. Orang jawab akad itu tidak harus langsung qabil itu nikah. Bahkan yang utama itu pembukaan dimulai dengan memuji kepada Allah, membaca sholawat ke atas baginda Nabi SAW, kemudian qabil itu nikah. Lho ini lho teng YouTube tinggi guyon. Sing guyu bodoh. Ketok bodone tambah. Lah sing ngrungokne niki ijab kabul ya bodoh lho diguyu sing ijab kabul niku mestinya itu ditunggu dulu aja diguyu dhisik. Mero diguyu ya buyar. Ditunggu dhisik mari ngono kan muni qabil tuh setelah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Qabil tu nikah wa tazwijah bi mahril madkur. Mestine ngono iku sempurna, excellent. Terus terang kalau itu kemarin enggak diguyu dhisik iku excellent. Lah ngoten niku lho karena ketidaktahuan kita. Demikian juga ini kalau kita enggak membaca referensi banyak hadis itu nanti maca donga wudu kok mung asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik umpamane ngono. Selamat wingi gak mlebu form penilaian, nek mlebu form penilaian iki ndungane gak sempurna ngono. Padahal ini lewat Muslim berhenti di situ. Ngoten nggih. Makanya perlu nih sering ngaji nggih. Ya Allah, kadang-kadang ngoten Pak. Wong waras niku diguyu karo wong gendeng. Nggih ngoten niku. Turu kok ning masjid diguyu. Padahal dulu sahabat tidur di masjid. Bahkan sekarang enggak sungkan Pak ditulis di masjid dilarang tidur di masjid. Padahal yang saya kalimat seperti itu bahaya sebenarnya. Napa bahayanya? Mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Apa gak dosa? Dosa. Dulu Nabi membolehkan. Bahkan Sayyidina Umar itu kalau qailullah di masjid qailullah tidur siang. Itu di masjid. Makanya enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu mengotori masjid. Makanya nak turu ya usahakan tetap lantainya bersih. Aja turune wis klambine urung ganti. Apa maksudnya bar kerja klumus-klumus mang bar apa kena oli. Gletak ora ada alas. Nah seperti itu. Karena Allah sampaikan napa khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah perhiasan kamu, pakailah bagus, baju yang bagus ketika masuk masjid. Kan begitu. Yang penting enggak mengotori masjid. Bahkan Nabi itu, Pak. Nabi itu lebih lebih tidak suka orang yang mengotori batinnya masjid. Bukan mengotori fisiknya masjid. Wingi lampun dijelasno to. Wong Badui mara nang masjid langsung ngoyo awar-awar. Sahabat wis ngamuk-ngamuk awak digebuki, Pak. Ai Kanjeng Nabi tahan. Ojo mbokmu. Jarno ben rampung lho. Ngoyo dijarno ben rampung. Saiki ya nek wong mlebu masjid ngoyo kira-kira digebuki ra ya. Oh langsung Pak. Oh ora aja. Jo meneh ngono sepatu mlebu masjid langsung viral Pak. Nabi lho.
biarkan dulu sampai selesai. Bahkan akhirnya sahabat dikongkon karo Kanjeng Nabi njikuk banyu sak timba. Ora wong sing ngoyo lho, Pak. Sahabat wong liya dikon njikuk banyu nang timba dikon nyiram. Lho niki, Pak. Ini mengotori fisik. Nabi tidak marah. Ya, bahasa kasarnya Nabi tidak marah. Tetapi Nabi marah ketika mengotori rohaninya masjid, batinnya masjid. Apa Pak? Siapa yang jual beli di masjid, doakan bangkrut. Bahkan di dalam riwayat, siapa yang bicara dunia di dalam masjid, amalnya itu tidak diterima. Berapa? 40 ya, 40 tahun kalau nggak salah. Bicara dunia di dalam masjid, Nabi marah. Makanya ini Pak yang bahaya sekali. Mulane hati-hati Pak nggih nang gawa iki Pak nggih. Ngawa smartphone, Niki biasa sering kali ora sadar dodolan ning jero masjid. Aku pesen Grab rek. Dodolan ta? Ya dodolan iki yo tuku jero masjid. Grab. Cek. Nak nge-Grab Pak sampean metu dhisik ke masjid. Ojo ning jero di masjid. Sakniki sego jangan ngeten iki, Pak. Nge-Grab transaksine ning jero masjid pisan to. Langsung dibayar pakai apa? GoPay ya. Pakai GoPay, pakai Oppo. Lah transaksine ning jero masjid, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kadang dodolan online ya sapa sregepe memang. Wah, ono notif langsung ya. Tangannya refleks. Pesan sudah di dalam proses. Dan ini Pak, hati Nabi itu paling nggak suka kalau mengotori rohaninya masjid. Kalau mengotori fisik Pak, fisik itu gampang. Ya, gampang ngilai lho niku wau lho, ngoyo lho digrojok banyu ya mari. Dipel, ya mari. Tapi nak ngotori rohani ini masjid, itulah yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Makanya Nabi nggak suka. Oke, waktu ini pun termasuk ngotori rohani itu Pak. Kemarin disampaikan orang yang junub tidak boleh tinggal di dalam masjid. Orang berhadas besar, yakni orang yang lagi haid, lagi nifas, tidak boleh tinggal di dalam masjid meskipun jalan di dalam masjid kalau untuk keperluan masih diperbolehkan. Kenapa? Itu mengotori rohaninya masjid. Fisiknya nggak apa-apa, masjid itu nggak kotor. Tapi rohaninya masjid niku ternodai. Mulane sakniki ndeleng presane Pak, masjid-masjid karena rohaninya lemah Pak. Masjid itu wapi ini juga karo orang Pak. Wapi. Tapi nak tinggi ibadah ini kadang-kadang mboten iso sek. Nak bosane wong saiki gak iso tune in. Ati niku ora iso klek ngoten Pak. Soalnya napa nggih ngoten niku. Rohaninya nak bahasane wong terdistorsi. Menjadi cacat rohaninya masjid. Mbuh gak ngerti napa. Termasuk nyun sewu nggih. Mungkin barang-barang sing tinggi bangun masjid itu duit. Mulane naik nyun sewu niku bangun masjid kok duit njaluk teng embong-embong niku Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati niku. Mulane kula eling nek teng kene Pakistan teng India niku Pak. Amerika niku jenenge donatur niku diseleksi. Donatur diseleksi. Temriki enten seleksi donatur. Oh, gorene kabeh. Makanya Pak niku pentingnya rohani ini masjid. Makanya dia Pak Masjidil Haram. Niku kan di dalam riwayat ya. Dalam riwayat Hijr Ismail niku nggih ning njobone Ka'bah. Asline biyen niku Hijr Ismail niku teng jerone Ka'bah. Makanya jenengan
sholat neng apa jenenge Hijr Ismail seperti sholat di dalam Ka'bah. Sampeyan tawaf kok ngelewati Hijr Ismail, tawafe gak sah. Soalnya nopo itu masuk di dalam Ka'bah, harusnya di luarnya Hijr Ismail. Ben pendek lah apake nerabas apa jenenge lagi shortcut ya. Jalan pintas lewat gang-gangane Hijr Ismail tambah gak sah tawafe. Karena itu di dalam Ka'bah. Kenapa kok Hijr Ismail itu di apa namanya di dalam apa di luar Ka'bah sekarang? Itu dulu konon Ka'bah itu kan runtuh, dibangun oleh mbahnya Kanjeng Nabi, Mbah Abdul Muthalib. Nabi belum belum apa namanya ya pada waktu itu terakhir ya pembangunan itu kan ketika Nabi masih kecil itu kan meletakkan Hajar Aswad itu kan, itu ceritanya itu. Pada waktu proses pembangunan itu Pak, itu orang-orang kafir itu Pak, ini tempat suci, makanya ini harus dibangun dengan uang yang suci. Wong jahiliyah lho Pak, mudeng, wong kafir biyen niku urung kenal agama Islam, karena Islam memang belum diturunkan pada waktu itu karena Nabi masih kecil. Dicari uang yang suci, tidak boleh uang hasil zina, tidak boleh uang hasil pencurian, perampokan, wis diseleksi mbiyen karo Mbah Abdul Muthalib. Akhire duwite ora cukup, krono gak cukup ya wis bangunane Ka'bah dikepras, materiale gak cukup. Itulah bangunan sampai hari ini. Lah saiki bangun masjid ono ta nyeleksi donatur. Mulane aja kaget kok. Nah, mlebu masjid nggih ngibadah ki ora patek klek ning gone ati niku nggih ngoten niku. Medhite indah Pak. Indah gak karo-karuan Pak. Walah wis. Wong jenenge napa namine niku handle pintu niku mawon regane jut ya Pak. Handle tok niku lho jut. Nggih, urung engseleh bareng niku. Wah lho masyaallah indah luar biasa. Tapi tinggi salat dikunci jadi kali wedi dicolong. Masya Allah. Kalau tambah terkesan kadang-kadang di masjid-masjid tua, masjid-masjid tua. Masya Allah, ibadah itu iso rasanya enak, tenang, masjid-masjid tua Pak. Karena apa? Orang-orang dulu membangun, Masya Allah. Seringkali kalau orang-orang tua dulu Pak bangun masjid, wis aku wis bangun, ngono. Wong situ kadang didolne tambake, kadang-kadang didolne apa ngono. Wis langsung iki kabeh. Gimana? Ngoten. Hati sederhana Pak, tapi hati Masya Allah tenang. Lan niku Pak, Masya Allah. Pun niku wau hati-hati nggih, jangan mengotori rohaninya masjid. Pun ini demikian juga di dalam hadis yang lain, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu tawaddoa lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddoa nahwa wudu'i hadza tsumma shalli rak'ataini la yuhdis bihima nafsahu ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga ini di dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu suatu ketika berwudu persis seperti wudunya Nabi, maka dia dia meriwayatkan Sumakola, kemudian dia mendengar Utsman mendengar, Utsman mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wudu saya, karena dia waktu itu mencontohkan wudu persis seperti wudunya Nabi. Barang siapa wudu seperti yang saya praktekkan tadi, yang saya praktekkan itu adalah saya nyontoh dari kanjeng Nabi. Kemudian kalau setelah wudu seperti itu kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu layuk diswihima nafsahu, jadi ketika sholat 2 rakaat itu, di dalam sholat 2 rakaat tadi tidak mengotori jiwanya. Jadi ketika sholat 2 rakaat ya hatinya penuh konsentrasi kepada Allah, khusyuk. Jangan menodai sholat kita dengan ingat kepada selain
Allah. Nah ini Pak, kita sholat kalau tadi masjidnya yang harus tidak ternoda. Nah sekarang ini sih rada antep, sholatnya tidak ternodai oleh ketidakingatannya kepada Allah. Kalau kamu mau melakukan seperti ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Oke. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Nah di mana nih layuk diswihi nafsahu, di mana nih tidak batal wudunya, ya jelas gak batal wudunya ya sholatnya gak sah. Makanya layuk diswihi nafsahu itu di mana tidak mengotori hati kita dengan tidak ingat kepada Allah. Itu begitu di dalam hadis yang lain. Wa qala Abdul Razzaq balaghani ana iblis hina nazala hadhil ayah waladina idza fa'alu fahsyatan dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru dzunubihim baka. Di dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ayat waladina idza fa'alu fahsyatan dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru dzunubihim, ayat ini diturunkan oleh Allah, maka baka iblis menangis. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosa. Dia sudah susah payah goda manusia, tetapi begitu azan datang, maka dosa dia datang memenuhi panggilan Allah untuk sholat, berwudu, mohon ampun kepada Allah, dosa-dosanya gugur lagi. Makanya iblis menangis ketika ayat ini diturunkan. An Abi Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bila ilaha illallah wa istighfar faksiru minha fa inna iblis qala ahlakatin nasi bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha wa istighfar falamma ra'aitu dzalika laqtuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Niki Pak, ini di dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang lain Pak. Tadi waladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wastaghfiru. Tadi napa namanya zakarullaha artinya salat. Ini di dalam riwayat yang lain zakarullaha artinya zikir secara mutlak. Artinya dia terus ingat pada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah. Kalau di dalam riwayat yang lain ini tidak nunggu salat Pak. Begitu setelah berbuat salah, berbuat dosa, kemudian langsung ingat kepada Allah, langsung istighfar. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Raja, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alaikum bila ilaha illallah." Jadi alaikum itu kalau dimaknani secara teks, wajib bagi kamu mengucapkan la ilaha illallah wal istighfar, dan membaca istighfar. Faksiru minhuma, maka perbanyaklah salah satu dari keduanya. Mana yang paling diperbanyak, monggo la ilaha illallah diakai atau istighfarnya diakai, utawa loro-lorone diakai. Fa'inna iblis, sesungguhnya iblis mengatakan, iblis berkata, ahlak tunnasa bidzunubi, aku telah menghancurkan manusia dengan saya bujuk melakukan perbuatan dosa. Aku merusak manusia dengan cara aku bujuk manusia supaya berbuat dosa. Dan mereka orang-orang wa ahlakuni, dan mereka menghancurkan aku, kata iblis, dengan la ilaha illallah wal istighfar. Nah, kalau di dalam makna ini, hadis ini Pak, zakarullaha itu adalah la ilaha illallah. Zikirnya spesifik la ilaha illallah, kemudian dia baca istighfar. Makanya nak bar dosa nglakoni apa dosa ngene iku wae nggih cepet nggih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus mantun-mantun diikuti astagfirullahaladzim. Mantun nggih nglakoni dosa. Gak sengaja nggih. Wingi pun dijelasne to, mlaku-mlaku. Tiba-tiba nek sepeda motor kan ngono. Tiba enek wong gawe klambi bahane kurang. Nah ngono. Mripate gak sadar langsung
Alhamdulillah, keliru dikire. La ilaha illallah. Ngoten dikire aja alhamdulillah itu keliru. La ilaha illallah. Mari ngoten astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ngoten nggih. Cok keliru. Masyaallah. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Maka ketika aku tahu bahwa dengan la ilaha illallah itu dosa-dosa mereka gugur, maka sekarang kata iblis tak godo manusia, aku hancurkan lagi manusia, aku rusakkan manusia lagi bil ahwa. Saya bujuk supaya manusia mengikuti hawa nafsu. Lah iku mang, Pak. Alhamdulillah itu mengikuti hawa nafsu. Ya toh, makanya iblis pinter ben gak la ilaha illallah, ben gak maca istighfar dibujuk. Iku lho wapi, itu keindahan, itu ciptaan Allah, mengagumi keciptaan Allah. Jadi ini ngono. Astagfirullahaladzim. Temen tau kan eling Gusti Allah. Agak katene sing dieling lho, semasih sampean ngomongi ning nggone lambe iki alhamdulillah lho. Blas gak eling karo Gusti Allah sing diilingi tambah niku wow. Nggih to. Lambene ketoke eling karo Gusti Allah tapi atine eling selain Allah. Buktine apa? Buktine lho wis tekan mang lho pirang-pirang jam wong wis ngalih lho. Ijik kelingan. Makanya hati-hati. Loh niki lho fahum yaksabuna annahum muhtadun, sehingga mereka mengira dirinya di dalam petunjuk. Dia mengikuti hawa nafsunya, bahkan dia mengira saya di dalam petunjuk. Makanya gak ono penyesalan belas, Pak. Mari ndelok ngono mau wis alhamdulillah, mari ngono gak ono penyesalan belas. Mereka merasa di dalam petunjuk. Alhamdulillah aku mengoleh nikmate Gusti Allah, nikmat motor. Jadi ini ngono. Dan niku Pak, niku lah tipu daya iblis laknatullah alaih. Enggak hanya itu Pak, nyuwun sewu. Termasuk setan menggoda manusia padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan istighfar. Wingi pun dijelasnya di dalam penjelasan yang lalu, levelnya sahabat pun akhirnya terbujuk mengikuti hawa nafsu, bahkan yang ekstrim mengikuti hawa nafsu di dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ikulah jenenge jadi kaum Khawarij. Akhirnya maaf karena Sayyidina Ali pun juga dieksekusi oleh orang itu. Itulah tipu daya iblis yang paling ekstrim. Nak sing kacangan kelas-kelas 3 yo ngono ki mang lah ndelok wong bahane kurang klambine niku wau niku sing kelas 3 niku. Sing kelas kakap wah itu menyalah-nyalahkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain dan lain sebagainya itu kena pemikiran dia mentafsirkan ayat Al-Quran tapi sesuai dengan hawa nafsunya untuk memuaskan dirinya. Ya niki Pak, niki sing bahaya, Masya Allah. Itu tipu daya iblis. Makanya Masya Allah kita doa supaya dijauhkan dari tipu daya iblis. Makanya penting Pak, keluar masuk kamar kecil ojo lali ndonga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Soalnya markase iblis teng mriku. Makanya ini biasanya kadang-kadang kenapa kok kita gampang kena tipu dayanya iblis? Ya gara-gara ke toilet lali ndonga. Nah ini Pak. Makanya kelihatannya sepele, maka ini tolong diperhatikan betul. Waduh, lewat. Tak pikir memang mari. Rong aja, tapi gak mari. Allah. Satu lagi. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iblis ya Rabb wa izzatika la azalu uhwiya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim faqala Allah taala wa izzati wa jali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni yani
Niki di dalam dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis bersumpah, ya Rabbi wahai Tuhan, dengan kemuliaan-Mu saya akan terus-menerus menggoda hamba-hambamu ya Tuhanku selama roh mereka ada di dalam jasad mereka. Loh Pak, iblis bersumpah selagi roh masih nancep di dalam tubuh manusia akan terus saya goda, kata iblis. Maka Allah menjawab, faqalallahu ta'ala, Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la azalu aghfiru lahum, aku akan terus menerus mengampuni dosa anak Adam tadi selama dia mau membaca istighfar. Makanya iblis nggoda terus, tapi Allah memproteksi. Terus menerus aku akan ampuni hamba-hambaku selagi dia mau baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ngoten Pak nggih, makane pun nek enten dosa-dosa cepet nggih. Bahkan nek jarine riyen almarhum Romo Yai Muhammad Minhaj dari Jombang itu, kita ini kadang-kadang Pak, bukan kadang-kadang, harus mengistighfari istighfar kita. Mengistighfari istighfar kita. Lah kok ngoten? Nggih. Lah iku mau lho Pak, jenengan delok sing klambine mecetet niku mau lho. Astagfirullahalazim niku enggak ana penyesalan to mriku. Kadang ngomong lambene astagfirullahalazim, tapi karo yo astagfirullahalazim mesine karo nangis. Mulane kula berguru sama Yai Muhammad Minhaj, makane istighfarilah istighfar kita. Kita mestinya ketika astagfirullahaladzim betul-betul dari dalam hati menangis, ada penyesalan. Tetapi kita hari ini istighfare karo guyu. Makanya nggih monggo sing penting nek ngeten iki diakeh-akehi maca istighfar, akeh-akeh. Masyaallah. Astaghfiru wa atubu ilaih, bacalah istighfar dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun ngoten mawon ngaji kita niki nggih lajeng ayate diterusne minggu depan lagi insyaallah nggih. Enten apa ta? Korek lakoni ae lah, korek lakoni. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.